Oke, kita lanjut ya mengenai perhitungan biaya hidup tadi identik dengan indeks harga konsumen. Ya, nah indeks harga konsumen ini adalah dia indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga, rata-rata perubahan harga atas satu barang ataupun jasa yang dibeli oleh konsumen di suatu negara dalam kurun waktu tertentu ya bisa bulanan ya bisa tahunan bisa 3 tahunan ya kan tergantung kebutuhan kita mau menghitungnya perubahan harga atas berapa periode. Kemudian berlakunya tingkat perubahan harga ini yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga yang perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku di satu negara. Atau bahasa lainnya, biaya hidup ini, ya IHK ini, indeks harga konsumen ini, dia dapat mengukur laju inflasi. Jadi salah satu metode ya untuk mengukur ataupun menghitung laju inflasi adalah dengan menghitung indeks harga konsumen ini ya kan. Kita mengukur berapa besar kenaikan satu barang ya kan yang dikonsumsi oleh masyarakat di satu negara ya, dalam rentang waktu atau dalam periode tertentu. Ya, jadi IHK ini juga bisa mengukur atau sama dengan kita mengukur laju inflasi. IHK digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. Ketika IHK naik, ya ketika indeks harga konsumen naik, maka otomatis keluarga ataupun kita secara pribadi tentunya harus mengeluarkan uang yang lebih banyak juga ya kan, untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Ya, makanya kalau gaji kita nggak naik gitu ya secara tahunan misalkan ya sama pendapatan kita, nah itu dibilang kita pelan-pelan akan semakin turun ya standar hidup kita atau bahasa lainnya kita akan semakin miskin kalau kenaikan gaji kita minimal yang nggak menyesuaikan dengan tingkat inflasi teorinya kan gitu ya. Oke tadi kan IHK sangat related sangat berhubungan dengan masalah inflasi ya. Nah inflasi yang konteks kita hari ini adalah kaitannya dengan konsumsi ya konsumsi warga negara ya warga negara ataupun konsumsi masyarakat. Ya, nanti ada lagi pembahasan mengenai inflasi dan kaitannya dengan sektor moneter gitu ya. Nah nanti akan ada pembahasan juga mengenai inflasi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, kaitannya ini kita pembukaan dulu inflasi yang kaitannya dengan perhitungan biaya hidup ataupun biaya konsumsi kita sehari-hari gitu ya. Oke, secara definitif inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kemudian penyebab munculnya ya berkaitan dengan mekanisme pasar. Kita tahu ada yang namanya mekanisme pasar ya. Kalau buku teori ekonominya Adam Smith ada The Invisible Hand gitu ya. Kalau kita sebagai umat muslim kita percaya bahwasanya ada Allah yang maha mengatur. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW aja Nabi SAW nggak berani menetapkan harga ya ketika ada guncangan atau kondisi ekonomi tertentu gitu para sahabat minta Nabi SAW menetapkan harga ya tapi beliau nggak mau ya karena intinya biarkan mekanisme pasar atau biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan atau berperan di situ ya sehingga akan terjadi keadilan baik di sisi produsen konsumen ya, dan juga tentunya pasar secara umum. Oke, tentunya adanya inflasi, adanya mekanisme pasar, ataupun ada faktor-faktor yang mendorong gitu, ada determinansinya kenapa inflasi itu muncul. Yang pertama, konsumsi masyarakatnya meningkat, ya, atau demand-nya meningkat. Ya, masyarakat pada punya duit sehingga kebutuhan semua masyarakat meningkat. Ya kan? Nah, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Karena jumlah uang yang beredar ya atau money supply-nya di sirkulasi perekonomian itu banyak ya diinjeksi oleh bank sentral dan juga bank komersial gitu kan. Nah, sehingga masyarakat secara umum dia akan punya duit karena likuiditasnya banyak ya kan. Mungkin kalau dulu cari kredit, cari pinjaman di perbankan untuk dapat likuiditas itu agak sulit ya. Nah, tapi sekarang mungkin opsinya banyak ya, nggak hanya perbankan, ada BPR ya kan, ada BMT, ada koperasi, ada fintech, ada P2P lending dan lain sebagainya sehingga likuiditas untuk mendapatkan likuiditas di pasar atau simpelnya kita sebagai konsumen rumah tangga gitu ya untuk mendapatkan uang itu jauh lebih gampang untuk mendapatkan likuiditas sehingga ini kan memicu konsumsi. Kalau punya duit otomatis kita juga punya demand atau kita pengen beli barang gitu ya. Ini bisa memicu konsumsi atau bahkan yang likuiditasnya lebih tinggi lagi ada kemungkinan untuk spekulasi ya kan. Sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang ini juga bisa mempengaruhi inflasi. Tentunya kalau distribusi barangnya nggak lancar ya kan sehingga ini mengganggu penyerapan demand gitu kan. Untuk dapetin barang susah ya uangnya mereka udah siap udah punya sehingga bisa menyebabkan harga-harganya naik gitu karena distribusi barang yang lancarnya ya barangkali atau boleh jadi akan dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ini juga bisa menyebabkan inflasi. Inflasi juga erat kaitannya dengan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu gitu ya. Kalau kita tahu ya kan standar kita pakai standar emas ya kan dari dulu dari zaman Nabi SAW misalkan sampai sekarang ya harga kambing ya 1 dinar gitu kan sampai sekarang juga kurang lebih akan sama ya, tapi kalau kita konversi atau buat equivalentnya dengan mata uang atau currency maka ini nilainya akan semakin tinggi ya mungkin 10 tahun
1 dekade belakangan gitu ya, kambing 2 juta ya, masih dapat yang untuk Idul Adha gitu ya, masih dapat yang bagus. Tapi sekarang mungkin 4,5 juta atau 5 juta atau bahkan ke atas itu baru dapat kambing yang layak untuk kurban gitu kan. Nah ini adalah salah satu potret menurunnya nilai mata uang gitu ya. Padahal objek kambingnya adalah sama ya. Intrinsic value-nya kalau kita pakai uang yang ada nilai intrinsiknya, kita pakai emas ataupun kita pakai dinar dirham misalkan ya, itu akan nilainya akan tetap. Kemudian inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga barang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Ya, dalam hal ini point of view-nya yang perlu digarisbawahi adalah kenaikan barangnya berlangsung secara terus-menerus. Mungkin ada satu ketika atau satu titik bahwasanya memang harga barang naik gitu ya, tapi hanya siklus ya, mungkin karena adanya lonjakan demand tertentu, misalkan lagi musimnya Korea gitu ya, mungkin harga aksesorisnya naik, habis itu udah bosen, udah nggak ada ini lagi gitu, itu namanya kenaikannya nggak kontinu. Beda dengan mungkin kenaikan harga barang pokok ya, atau kebutuhan sehari-hari, itu kenaikannya kontinu, biasanya juga saling mempengaruhi ya, karena bisa memberikan dampak yang multiplier gitu ya. Kalau harga BBM naik, otomatis distribusi untuk transportasi dan sebagainya naik, sehingga memberikan dampak yang menyeluruh gitu ya. Atau gampangnya inflasi digambarkan seperti gambar di bawah ya. Ada uang 100.000, di mana pada tahun 2000 ya, itu uang 100.000 bisa membeli atau kita bisa belanja ya satu keranjang penuh ya, barang-barang konsumsi. Ya, tahun 2008 sudah mulai melemah mata uangnya, ya 100.000 hanya dapat setengah keranjang gitu ya. 2016 ya 100.000 itu cuma dapat apa tuh ya, tepung minyak sama apa kali gitu ya, makin sedikit lagi ya. Begitu juga tahun berikutnya ya, nilai mata uang semakin lemah karena adanya salah satunya adanya inflasi. Nah ini cara membentuk indeks harga ya, tadi indeks harga konsumen IHK tadi. Nah gimana cara membentuk indeks harganya, pertanyaannya gitu ya. Ini agak sedikit teknis, agak hitungan ya, pelan-pelan sama-sama kita pelajari. Nah untuk membentuk indeks harga ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama memilih tahun dasar ya, atau tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga ya. Kita mau bandingin tahun sekarang misalkan ya dengan tahun berapa, apakah tahun lalu, apakah 3 tahun lalu ya, apa 5 tahun lalu, itu kita tentukan dulu ya, memilih tahun dasar ya, yang untuk dijadikan perbandingan perubahan harga. Kemudian yang kedua, kita tentukan jenis barang apa saja nih yang mau kita amati ya, mau kita hitung ya. Mungkin mayoritas adalah barang-barang pokok ataupun barang yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan gitu ya. Kemudian langkah ketiga, kita hitung indeks harganya. Nah ini untuk memudahkan, saya sudah berikan contohnya, contoh sederhana dalam menghitung indeks harga konsumen. Di sini kita pakai contohnya tahun dasarnya tahun 2009 ya, kita mau bandingkan dengan tahun 2012 ya. Ini ada barangnya atau komoditasnya macam-macam, ada beras, ada rokok, ada obat-obatan, BBM, olahraga, pakaian, dan juga rumah ya. Nah, maka untuk menghitung indeks harga konsumen ya di tahun 2012 yang kita bandingkan dengan tahun dasarnya tahun 2009, maka ya kita hitung ya tahun 2012 kita jumlahkan atau kita kalikan terlebih dahulu ya, harganya, harga beras pada tahun 2012 misalkan 10.000 gitu ya. 10.000, bobotnya berapa ya, 30 kita kalikan maka dapat angka 300.000 ya. Kemudian rokok juga demikian ya, 45.000 harga dikali dengan quantity ya, atau bobot ya, kalikan harga dapat nilai absolut sebesar berapa, itu yang paling kanan ya, nilai absolutnya ini gitu ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Yang tahun dasar 2009 juga gitu, bobot dikalikan harga berapa. Nah kemudian rumusnya adalah hasil ya IHK ya tahun 2012 kita bagi dengan indeks harga di tahun 2009 yang menjadi tahun dasar. Kemudian kita kali dengan 100. Nah diperolehlah angka 126. Ya artinya ya, harga barang pada tahun 2012 telah terjadi kenaikan sebesar 26% ya, dari tahun dasar 2009 ya kan. 126 berarti yang 100-nya kan tetap, berarti kalau hasil 100 ya tetap nggak ada perubahan ya, hanya 26-nya 26% kita ambil, sehingga kesimpulannya adalah tahun 2012 harga-harga ya, secara average, secara rata-rata naik sebesar 26%. Oke, ini sama perhitungan inflasi menggunakan IHK tadi. Kalau kita definitifkan untuk menghitungnya, ini khususnya ya untuk menghitung inflasi, tingkat inflasi yang dari periode yang lalu gitu ya. Di mana ada yang inflasi N ya, inflasi periode sekarang ya. Untuk menghitungnya adalah indeks harga konsumen N ya, periode sekarang dikurang dengan indeks harga konsumen O atau periode lalu, dikurang kemudian dibagi dengan indeks harga konsumen periode lalu dikali 100%. Atau simpelnya sebenarnya kita menghitung growth aja biasa untuk pertumbuhan nominal satu angka ya, rumusnya sama dengan menghitung tingkat inflasi gitu. Ini pakai contoh ya, biar ada gambaran. Contohnya IHK akhir tahun 2019 ya adalah 139,07 secara absolutnya ya, secara nominal produksi barang dikali dengan harga ya,
nilainya 139,07. Nah, kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2008. Indeks harga konsumennya atas barang yang sama ya diperoleh angka sebesar 135,39. Nah, maka tingkat inflasinya di tahun 2009 adalah ini seperti kita menghitung pertumbuhan biasa gitu ya, kalau teman-teman sering hitung berapa sih pertumbuhan kinerja kita gitu, target kita tercapai atau enggak gitu, sama sebenarnya, sesimpel itu gitu ya. Maka kalau kita masukkan angkanya 139,07 ya, indeks harga tahun periode ini gitu ya, 139 dikurang periode lalu 135 dibagi periode lalu dikali 100%, maka diperoleh angka 2,70% ya, diperoleh angka 2,70% tingkat inflasinya dalam rentang waktu 1 tahun ya, dari tahun 2018 ke tahun 2019. Oke, ini ada contoh ya, angka real IHK ataupun angka inflasi ya di di Indonesia gitu ya. Di Indonesia tahun 2016 rata-rata ya inflasi di tingkat 3,02%, kemudian di 2017 3,61%, tahun 2018 3,13%, ya 2019 2,72% ya, dan seterusnya. Yang dimana kalau secara teori angka ini masih tergolong atau relatif aman ya kan, yang sudah mulai dikategorikan tinggi gitu ya, atau warning peringatan adalah di atas 10% gitu ya. Nah, disebut dengan hyperinflasi atau sangat parah itu kalau sudah angka inflasinya di atas 100% ya, teorinya seperti demikian. Oke. Ini sama data di Indonesia, indeks harga konsumen per Juni 2022, contohnya ini saya ambil dari data statistik. Ya, bahwasanya per Juni 2022 inflasi 0,69%. Ya, ini dalam rentang waktu 1 bulan ya, 0,69%. Ya, kemudian secara tahun kalender inflasinya ya adalah 3,92%. Jadi dapat dari mana nih? Dapat dari tingkat inflasi selama 6 bulan dijumlah dari Januari sampai Juni ya, berapa, kemudian di annualize, disetahunkan ya, dikali 2 sehingga dapatlah angka 3,92%. Kemudian secara year on year, tahun ke tahun, inflasinya ya di periode Juni 2022 adalah 3,84%. Ini angkanya dari mana? Dari periode Juni tahun lalu 2021 sampai dengan Juni 2022 atau setahun kebelakangan historicalnya ya, sebesar 3,84%. Yang tadi ini tahun kalender dianualisasi, disetahunkan. Kalau yang ini ya dibuat year on year ya, tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhannya 3,84%. Oke, kemudian ini juga biasanya pemerintah mengeluarkan breakdown ya inflasi tadi ya, atas berbagai macam sektor industri, sektor konsumsi, apa aja yang paling besar, yang mana yang inflasinya kecil, itu biasanya juga ada breakdownnya gitu ya. Pendidikan berapa inflasinya gitu ya, kemudian kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan gadget, yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, yaitu ada breakdownnya. Nah, oke, kemudian ada contoh soal ya, contoh soal menghitung laju inflasi. Ini ada indeks harga konsumen dalam beberapa bulan, ini diketahui ya. Indeks harga konsumen November 103,8, Desember 105, Januari 106,35. Nah, kalau kita lihat tabel ini ya, maka laju inflasi bulan Januari berapa? Ada yang mau coba jawab nanti saya tandai ya. Kasih nilai lebih. Menghitung laju inflasi di bulan Januari dengan data yang diketahui adalah indeks harga konsumen bulan November, Desember, dan Januari. Gampang lah ini ya, pilihan ganda lagi. Tinggal A, B, C, atau D, atau E aja kan. Ada yang mau coba jawab? Yang C, Pak. Ya. 1,29%. Oke, bagus ya. Yang C ya, dengan siapa? Chris, Pak. Oh, Mas Chris ya. Cara ngitungnya gimana, Mas Chris? Tadi apa? IHK Januari dikurang IHK Desember, dibagi dengan IHK Desember dikali 1. Oke, good. 1,29 ya sini ya. Yang C ya. Oke, saya catat lanjut ya. Betul, jawabannya C, 1,29%. Nah, namun demikian ada beberapa masalah atau beberapa titik kritis ya, atau hal-hal yang kita perhatikan ya dalam kita menghitung perhitungan biaya hidup. Nah, yang pertama adanya fluktuasi harga komoditas. Nah, kalau kita tadi memakai teknik IHK tadi gitu ya. Nah, ada kesan bahwasanya kita tidak memperhitungkan fluktuasi harga komoditas. Jadi seolah-olah harga-harga tuh dibuat secara bulat gitu aja ya, padahal tadi kalau kita bilang ada mekanisme pasar itu sangat rigid variabelnya gitu sih, sehingga kita akan sulit ya untuk mendapatkan angka yang eksak yang pasti terjadi di lapangan gitu. Maka IHK atau tingkat inflasi ini hanya memberikan gambaran aja ya, cerminan tingkat inflasi secara umum gitu ya.
Kemudian juga yang tidak diperhatikan adalah masalah bias substitusi. Ya, maksudnya dalam kita melakukan aktivitas konsumsi sehari-hari gitu ya, ibu-ibu misalkan ya, ada satu komoditas misalkan harganya naik mahal, ya kan, kopi tiba-tiba naik nih, suplainya terhambat, distribusinya ya, atau gagal panen dan lain sebagainya, sehingga harganya naik. Nah maka dalam IHK ini dia tidak memperhitungkan bahwasanya ada produk substitusi yang bisa menggantikan gitu. Jadi dengan tingginya harga kopi tadi, ya masyarakat masih punya opsi yang banyak untuk minum teh, ya kan, minum air putih, susu dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi titik kritis juga gitu ya. Bahwasanya kita bisa mengatur gitu dari sisi rumah tangga gitu ya, dari sisi konsumen rumah tangga kita bisa mengatur ya, kalau tadi indeks harga barang naik, masih ada produk penggantinya yang mungkin ini akan sulit masuk ke dalam perhitungan gitu ya. Kemudian juga munculnya barang-barang baru, ya kan. Semakin masyarakat punya pilihan, ya, atau dari sisi produsen dulu ya. Dari sisi produsen dia create demand, create barang baru, ya kan, barang ataupun jasa baru, produk baru, yang itu bisa menjadi pilihan baru juga bagi konsumen, sehingga konsumen semakin banyak pilihan, ya kan. Nah dampaknya kalau konsumen semakin banyak pilihan, tentu ini bisa menjaga bisa menjaga daya belinya gitu ya. Artinya harga harga barang atau dari sisi supply dia akan kalah gitu ya, akan harga-harga bisa lebih terkontrol karena masyarakat punya banyak pilihan. Semakin banyak barang baru, semakin tadi juga kaitannya dengan produk-produk substitusinya ada gitu ya, maka ini juga perlu menjadi perhatian dengan adanya munculnya barang baru, maka harga-harga akan lebih terkontrol, nggak naik gitu ya, karena supply-nya kan bertambah ya, pilihannya semakin banyak gitu ya. Kemudian perubahan kualitas yang juga sulit diukur ya. Kalau di sini contoh misalkan komoditasnya eh, ada rokok gitu ya, ada rokok. Nah, rokok mungkin kualitasnya beda-beda gitu ya. Nggak tahu di sini yang rokok gimana, nggak tahu. Ya, atau beras deh ya, beras di sini kualitasnya macam-macam ya, karena dengan adanya tingkat kualitas yang beda-beda, maka harganya juga nggak bisa dibuat single pricing gitu ya, nggak bisa dibuat harga single gitu ya. Harganya juga harusnya eh, apa multi harga juga ya beras. Begitu juga dengan buah, mungkin jeruk ya, jeruk ada yang jenisnya macam-macam ya kan, dalam satu jenis belum lagi ada tingkatannya ya, ada yang baru petik masih fresh ya, ada yang mungkin udah seminggu harganya sedikit lebih murah dan lain sebagainya. Nah kompleksitas itu yang tidak tercermin ketika kita menghitung IHK gitu ya, sulit untuk mengukur kompleksitas yang ada di pasar ya, atau di masyarakat kita. Kemudian pengaruh kebijakan pemerintah ini juga tentunya akan menjadi titik kritis dalam kita menghitung biaya hidup yang biaya hidup. Ya, misalkan pemerintah menaikkan tarif pajak PPN tadinya 10% jadi 11%, tentunya ini juga kan menjadi komponen ya perubahan. Yang mana kalau kita menghitung IHK mungkin secara umum, kita tidak memasukkan perubahan variabel pajak misalnya di dalam indeks harga konsumen tersebut gitu kan. Ataupun sebaliknya juga ada penurunan juga kita nggak hitung gitu. Atau juga ada kebijakan perdagangan internasional. Misalkan pemerintah menambah suplai barang nih ya untuk memperbanyak mungkin produksi beras kita, misalkan defisit gitu ya, kita impor ya, kita adakan pengadaan dari luar negeri ya. Nah ini kan karena impornya kita di net off dengan ekspor, kalau teman-teman ingat perhitungan PDB ya kan, ekspornya dikurangi impor dulu. Nah maka boleh jadi supply yang dari luar negeri tadi nggak diperhitungkan ya, nggak diperhitungkan dalam kita menghitung indeks harga konsumen gitu ya. Padahal barangnya ada ya, maksudnya harganya bisa jadi lebih murah nih karena ada pasokan dari impor juga kan, supply-nya ada nih gitu ya. Tapi nggak dihitung, jadi seolah-olah harganya tetap mahal karena dihitung hanya yang supply dari dalam negeri atau yang sudah di net off gitu. Oke, kemudian untuk ya mengukur inflasi biasanya identik dengan IHK tadi ya, indeks harga konsumen. Tapi ada istilah lain yang namanya adalah deflator PDB. Ya, deflator produk domestik bruto ya. Kita udah belajar mengenai PDB. Nah, ini ada salah satu untuk mengukur laju inflasi dengan metode deflator PDB. Oke, di sini secara teoritisnya inflasi menggambarkan situasi saat tingkat harga perekonomian secara keseluruhan meningkat. Ya. Kemudian laju inflasi adalah perubahan persentase pada tingkat harga dari periode sebelumnya. Deflator PDB dan IHK dipantau untuk mengukur seberapa cepat peningkatan harga terjadi. Jadi fungsinya sama nih untuk mengukur peningkatan harga gitu ya. Nah, menghitung inflasi umumnya menggunakan metode IHK. Sedangkan deflator PDB terkesan mirip ya untuk mengukur laju inflasi, tapi dia pendekatannya ya digunakan untuk mengukur perubahan dalam output ekonomi. Ya, nanti kita lihat secara rumus atau secara realnya contohnya seperti apa. Ini ada perbedaan penting yang harus digarisbawahi antara deflator PDB dan indeks harga konsumen. Yaitu pertama, deflator PDB ini dia mengukur harga semua barang diproduksi, ya. Kemudian IHK dia hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi deflator PDB dalam komponen perhitungannya dia menghitung harga semua barang yang diproduksi oleh produsen gitu ya, oleh pabrik ya kan, baik yang dari swasta, asing dan lain sebagainya yang ada di domestik, yang ada di Indonesia gitu ya. Nah kalau IHK
dia memperhitungkan harga barang dan jasanya hanya yang dibeli konsumen gitu. Kalau nggak dibeli konsumen gitu ya, nah maka nggak dihitung. Ya, artinya atau sehingga peningkatan harga barang yang dibeli hanya oleh perusahaan, pemerintah, ya akan muncul dalam deflator PDB aja gitu ya. Tapi nggak muncul di IHK. Jadi kalau barang dan jasanya dibeli konsumen, maksudnya konsumen rumah tangga gitu ya, kayak kita ini gitu, konsumen rumah tangga, maka dia nggak dihitung tuh ya, dia nggak dihitung. Nah kalau sebaliknya, kalau di deflator PDB ya, PDB dia ngukur ininya ya, ngukur semua yang nggak dibeli oleh konsumen, yang penting udah diproduksi, itu harganya ya, kuantitinya akan dihitung ke dalam komponen deflator PDB. Nah, maka deflator PDB hanya mencakup barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Adapun barang-barang impor bukan bagian dari PDB karena tidak muncul dalam deflator PDB. Maksudnya adalah kita tahu rumus PDB ya, yang metode pertama itu dia membuat net off kan ya, mengurangi jumlah ekspor dengan jumlah impor. Makanya barang-barang impor udah dikeluarkan gitu ya dari perhitungan deflator PDB ini. Nah, IHK menerapkan timbangan tetap pada harga barang yang berbeda-beda, sementara deflator PDB menerapkan timbangan yang berubah. Jadi kita masuk lebih dalam ke deflator PDB. Ya, secara definisi adalah ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan antara PDB nominal terhadap PDB real yang dikalikan dengan 100%. Ada yang masih ingat perbedaan antara PDB nominal dengan PDB real? Saya catat lagi nih. Ada yang bisa mengingatkan perbedaan antara PDB nominal dengan PDB real? Ada yang bisa menjelaskan? Karena komponen pentingnya untuk menghitung deflator PDB adalah PDB nominal dan PDB real. Ya, siapa tuh yang mau jawab? Silakan. Yang harga burger kemarin nggak ingat. PDB. Ya, dengan siapa tuh? Ramon berisik. Ya, siapa ahli ya? Ya. Ya, gimana? Perbedaan PDB nominal sama real, kalau PDB nominal tanpa memperhatikan pengaruh harga. Tapi kalau PDB real itu atas dasar konstan atau mengoreksi angka PDB nominal. Gimana? Maaf, di sebelah lagi ada yang kerja, Pak. Berisik. Ya, boleh ulang agak ini. Perbedaan PDB nominal sama PDB real. Kalau PDB nominal itu tanpa memperhatikan pengaruh harga. Tapi kalau PDB real itu atas dasar harga konstan mengoreksi angka PDB nominal. Oke, contohnya yang harga hotdog dan hamburger kemarin ya. Oke, saya catat ya keaktifannya. Tapi saya ingatkan bahwasanya ya PDB nominal adalah dia produksi barang dan jasa yang dihasilkan satu negara dalam 1 tahun ya, atau kurun waktu tertentu, dinilai ya dari harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut, pada tahun masing-masing gitu ya. Nah, kalau PDB yang real tadi harganya ya pakainya adalah harga tetap pada tahun tertentu ya, atau pada tahun dasar ya. Ini kita lihat contoh perhitungan PDB real ya. Kalau yang real karena harganya adalah berdasarkan harga tetap di tahun dasar, maka yang dipakai adalah ini yang hotdog contoh bawah ya, tetap $1 ya. Hamburger adalah harga $2, harga tahun pertama yang dipakai gitu kan. Kalau nominal dia mengikuti harganya naik, maka perhitungan GDP nominal juga ikut naik. Oke, makasih Adli ya responnya. Sehingga deflator PDB ini didefinisikan sebagai rasio ya, atau satu indikator angka yang membandingkan antara PDB nominal dengan atau terhadap PDB real. Ya, rumusnya ini GDP deflator sama aja ya, bedanya deflator PDB bahasa Indonesia, GDP deflator bahasa Inggris gitu kan. GDP deflator sama dengan GDP nominal dibagi dengan GDP real tadi dikali dengan 100%. Nah, deflator PDB ini digunakan untuk mengukur tingkat inflasi dalam perekonomian dengan membandingkan nilai output aktual dan nilai output nominal. Sementara IHK ini mengukur inflasi dengan melacak perubahan harga dari keranjang barang dan jasa tetap. Nah, keunggulan dari IHK adalah dia lebih dekat ya untuk atau terhadap untuk mengukur kenaikan harga barang ataupun jasa yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari ya, yang masalah konsumerisme ini lebih dekat dengan metode IHK ya, dengan plus minusnya atau titik kritisnya yang tadi dijelaskan. Nah, kalau deflator PDB dia lebih fungsinya ya lebih untuk mencerminkan struktur ekonomi. Ya, adapun kelemahan keduanya adalah perubahan dalam kualitas barang dan jasa tadi sama-sama sulit untuk dipertimbangkan atau diperhitungkan. Oke, ini ada contoh ya menghitung perhitungan sederhana untuk deflator PDB ya. Ini ada barang apel ya, ada apel juga ada jeruk, di mana tahun 2012 harganya 1000, kuantitinya 100 ya, di mana jeruk harganya 500, kuantitinya 150.
tahun 2013 sama-sama naik baik dari sisi kuantiti maupun dari sisi harga. Kemudian tahun 2014 juga sama, baik apel maupun jeruk dia sama naik ya, baik harga maupun kuantitasnya. Gitu ya. Nah maka tabel ini biasanya kalau tabel ini tabel soal nih harga dan kuantitas gitu ya. Nah kita ya atau teman-teman sekalian kita perlu untuk menghitung dulu berapa GDP nominalnya, berapa GDP realnya kan gitu ya. Nah kita hitung dulu yang GDP nominal ya kan, baik gabungan ya, baik dari komoditi apel dan juga komoditi jeruk ya didapatkan harga ya atau nominal GDP nominal 175.000 ya. Begitu juga dengan GDP realnya juga sama ya 175.000. Nah secara filosofi kenapa sama ya? Kenapa sama? Karena pada tahun ini, tahun pertama ini harga dasarnya sama gitu ya, baik yang GDP nominal maupun GDP real harganya masih mengacu kepada harga tahun pertama sehingga didapatkan juga nominal GDP maupun real GDP yang sama sebagaimana yang contoh di hotdog maupun hamburger ya tahun pertama kalau dilihat nih ya sama-sama $200 ya akan begitu kaidahnya ya, salah satu kaidahnya tahun pertama adalah GDP nominal dan GDP realnya akan ketemu angka yang sama. Nah mulai terlihat perbedaan di tahun kedua ya kita hitung bahwasanya GDP nominal di tahun 2013 itu didapat angka 500.000 karena di GDP nominal ini sudah dia menghitungkan nggak hanya perubahan kuantiti dari si jeruk dan apel tapi juga perubahan harganya juga diperhitungkan gitu ya, diperhitungkan kenaikan harga. Maka diperolehlah GDP nominal 500.000. Nah, yang GDP real diperolehlah angka 250.000 karena dia mengacunya harganya adalah harga dasar ya, atau harga tahun pertama nih. Harga apelnya tetap dinilai 1.000, harga jeruknya tetap dinilai 500 ya kan. Sedangkan yang nominal dia kenapa 500.000? Karena harganya 2 kali lipat ya. 2013 harga apel udah 2.000, harga jeruk udah 1.000, maka diperoleh hasil 2 kali lipat. Begitu juga sama tahun ketiga ya harganya naik lagi ya 3.000 untuk apel, untuk jeruk 1.500, kemudian dari kuantitinya juga masing-masing naik sehingga diperolehlah ya GDP nominal 975.000 karena dia dapat kontribusi dari kenaikan harga maupun kenaikan kuantiti atau jumlah yang diproduksi. Ya. Nah kalau real GDP dia hanya mencerminkan kenaikan produksinya gitu ya karena harga yang dipakai adalah harga tahun dasar gitu. Kemudian pertanyaannya setelah kita menghitung GDP nominal dan juga GDP real, nah kita baru bisa menghitung berapa deflator GDP pada masing-masing tahun ini ya, tahun 2012, 13 dan 14 gitu kan. Nah, deflator GDP tahun 2012 rumusnya adalah nominal GDP terhadap real GDP dikalikan 100% gitu ya, maka diperoleh angka 175.000 ya dibagi sama nih 175.000, real GDP-nya juga 175.000 dikali 100%, jadi 1% sama dengan 100%, yang dimana artinya pada tahun dasar tentunya masih tetap gitu ya, masih tetap ya seolah-olah ini belum ada inflasinya karena mulainya startnya dari tahun yang sama. Oke, mulai masuk ke tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya nominal GDP-nya sudah mulai berubah ya karena dia ada kenaikan harga dan juga ada kenaikan kuantiti gitu ya. Nah, ini nominal GDP-nya 500.000 ya tahun 2013 ambil dibagi dengan real GDP tahun 2013 250.000 kali 100%, maka diperoleh angka 200% gitu ya. Atau tingkat deflator PDB-nya pada tahun 2013 sebesar 100% gitu ya. Karena yang 100 ini adalah dasar ya. Atau kalau dalam kali ini berarti masih 1 kali. Kalau ini udah jadi 2 kali lipat gitu ya kenaikannya, atau sebesar 100% net growth-nya, pertumbuhannya ya. Kemudian deflator GDP tahun terakhir 2014 juga sama menghitungnya nominal GDP dibagi dengan real GDP dikali 100%, maka diperolehlah angka 975.000 ya. Kita udah hitung tadi dibagi dengan 325.000 dikali 100%, maka dapatlah angka 300.000 atau bisa dibilang 3 kali lipat ya, 3 kali lipatnya deflator PDB-nya. Atau net growth-nya kenaikan bersihnya sebesar 200% ya. Deflator apa? Apa? Siapa tuh? Arli ya? Deflator itu apa, Pak? Tadi udah dijelasin nih. Ya, deflator PDB ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan PDB nominal terhadap PDB real dikalikan 100%. Jadi, ya kan kalau deflator PDB ini dia tadi dapat dari hasil seluruh produksi ya atas seluruh industri gitu ya. Nanti tinggal di breakdown komoditasnya apa aja gitu ya. Tapi yang dibelanjakan oleh konsumen rumah tangga maupun dibeli oleh perusahaan, kemudian dibeli oleh pemerintah, itu semua dihitung dalam deflator PDB karena yang ingin dihitung adalah kaitannya dengan tingkat perekonomian secara menyeluruh. Kalau yang inflasi, yang IHK tadi, dia lebih spesifik untuk mengukur yang kebutuhan konsumsi rumah tangga. Maka dalam komponennya hanya memperhitungkan yang barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Ya, kalau dikonsumsinya oleh pemerintah, dikonsumsinya oleh perusahaan gitu ya, nah maka nggak diperhitungkan gitu dalam
konteks harga konsumen gitu, sehingga itu garis besar perbedaannya antara IHK dengan deflator PDB. Itu pengantar ya materi kita di pertemuan yang ke-5 ya, di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, diskusi ataupun memberikan pandangannya ya, ini penting juga teman-teman bisa memberikan pandangannya selama kita udah berjalan perkuliahan 5 materi ya, 5 chapter gitu. Apa yang barangkali poin-poin menarik atau sweet spot apa yang teman-teman dapat ya kan di mata kuliah ini, atau yang lebih dipahami atau bisa memberikan contoh dengan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, silakan ya, nanti akan saya catat sebagai keaktifan teman-teman sekalian. Silakan ada yang ingin bertanya atau memberikan pandangannya seputar perekonomian yang mungkin dialami di tadi kantornya atau di rumah tangganya misalnya. Erlan, Pak. Ya, silakan Mas Kris. Erlan izin tanya. Oh siapa? Pak Edi dulu, silakan Pak Edi. Ya, baik Pak, terima kasih. Pada poin konsep pendapatan nasional itu dijabarkan tadi sedemikian rupa ya Pak ya. Nah, saya ingin tanya itu faktor-faktor apa saja ya Pak ya yang mempengaruhi atau yang bisa mengimbangi atau bisa dibaca gitu dalam konsep pendapatan nasional tersebut. Faktor-faktornya Pak. Maksudnya gimana Pak? Pada penjelasan konsep pendapatan nasional itu kan sudah sedemikian rupa tadi ya. Nah, kira-kira faktor-faktor apa saja Pak yang bisa mempengaruhi dalam laju pertumbuhan konsep pendapatan nasional tersebut? Oke, yang slide mengenai konsep pendapatan nasional itu sebenarnya hanya reminder ya untuk mengingatkan perbedaan antara ya, pendapatan nasional harga berlaku dengan pendapatan nasional harga tetap ya, atau pendapatan nasional nominal dengan tadi pendapatan nasional yang real, atau GDP nominal dengan GDP real, atau PDB nominal PDB real, itu sama aja, hanya beda istilah gitu ya. Itu tujuannya hanya mengingatkan. Nah, sebenarnya ya materi ini secara detail sudah kita pelajari itu di chapter sebelumnya gitu, sehingga tadi fungsinya sebenarnya untuk mengingatkan. Nah, faktor-faktornya apa yang mempengaruhi itu sudah kita pelajari, yang pada intinya determinansinya banyak ya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional gitu kan, atau bahkan pertumbuhannya yang mempengaruhi macam-macam kompleksitasnya. Kalau kita tahunya dari mana sih faktor-faktor yang mempengaruhi itu, ya kita breakdown aja, kita jabarkan aja rumusnya apa sih, isinya kan gitu ya. Nah, kalau kita pakai metode pertama ya kan, kalau teman-teman ingat ya, PDB kan view-nya 3 kan ya, ada dari sisi pendapatan negara atau pengeluaran pemerintah, swasta dan juga konsumsi ya, atau juga satu lagi pengeluaran ya, pendapatan dan juga termasuk di dalamnya net off antara ekspor dan impor ya. Artinya kita bisa lihat ya, faktor yang mempengaruhi itu diantaranya adalah tentunya produksi yang ada di domestik. Kalau kita bicara pendapatan nasional kan ada PDB, ada PNB kemarin ya. PDB yang pendekatannya adalah wilayah yang domestik, artinya seluruh pendapatan ya kan, ataupun seluruh ya pemasukan pemerintah, pemasukan aktivitas bukan hanya pemerintah ya, aktivitas perekonomian secara nasional gitu ya. Itu kalau dijumlahkan gitu ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah yang baik konsumsi rumah tangga ya kan, ataupun kalau tadi kita balik dulu, PDB adalah pendekatannya ingat-ingat domestik. Nah, kalau domestik artinya baik pendapatan yang diperoleh oleh negara ya, baik pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan asing ya di sini ataupun perusahaan lokal, baik juga pendapatan yang diperoleh oleh konsumen, oleh rumah tangga. Nah, itu semuanya diperhitungkan sebagai PDB. Jadi kalau mau ningkatin, kalau mau pertumbuhan ya kita genjot itu semua. Artinya pendapatan perusahaan asing juga yang operasi di Indonesia itu perlu kita tingkatkan. Perusahaan nasional yang operasinya di Indonesia itu kita genjot lagi, ya kan. Termasuk pendapatan kita sebagai individu, sebagai pekerja itu juga ditingkatkan lagi, itu juga bisa berkontribusi. Ya. Atau kalau sudut pandang kita adalah konsumsi, berarti konsumsi kita juga ditingkatkan. Artinya kan berkorelasi tuh antara kalau kita pendapatan kita naik, idealnya konsumsi kita juga atau defaultnya ya normalnya akan naik juga, sehingga dalam konteks perekonomian ini bisa menggerakkan atau mengenjot roda perekonomian gitu ya. Ini bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan nasional tadi. Itu satu faktor ya. Kemudian kalau pendekatannya PNB, pendapatan nasional PNB yang pendekatannya adalah nasionalisme, nah maka kita atau pemerintah ya dalam hal ini yang memeran peran sentral gitu ya, dia harus mengencourage, mendorong, mengajak ya, ekonomi atau kita sebagai pelaku ekonomi untuk sama-sama tumbuh ya. Tapi karena pendekatannya nasionalisme ya, maka pemerintah fungsi sentralnya juga harus mendorong usaha-usaha ya, perusahaan Indonesia di luar negeri ya, yang itu nggak diperhitungkan dalam PDB tapi itu masuk PNB kan gitu. Itu yang digenjot, berarti perusahaan Indonesia yang beroperasi di wilayah asing itu digenjot. Kemudian warga negara kita yang bekerja di luar itu juga ditingkatkan begitu juga dengan berkorelasi dengan aktivitas konsumsinya ya, itu juga digerakkan ya. Intinya untuk menggerakkan PDB ini
kita butuh, kata kuncinya adalah produktivitas gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu kita menambah pendapatan kita, ya, kita menambah konsumsi kita, membuat roda perekonomian itu muter, gitu. Itu semua tentunya akan berkontribusi ataupun berkorelasi positif terhadap pertumbuhan PDB. Ya kan? Nah, hanya yang jadi masalah adalah masalah pemerataannya nih. PDB-nya boleh jadi naik, bagus, pertumbuhannya bagus, atau secara nominalnya besar, ya kan. Nah, yang jadi masalah pemerataannya, ya kan. Mungkin ada satu orang yang gajinya ya, atau konsumsinya 100 juta per bulan gitu. Tapi mungkin ada juga orang lain yang hanya 1 juta konsumsinya per bulan atau gajinya 1 juta sebulan. Nah, ketimpangan ini yang masih belum terrefleksi ya di dalam PDB per kapita atau pendapatan domestik bruto per kepala penduduk gitu ya. Kalau di rata-rata iya tinggi ya. Kalau di rata-rata nih pendapatan kita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan di pertemuan lalu udah saya hitung ya, rata-ratanya kurang lebih 7 juta per kepala kan gitu ya. Nah, tapi apakah nyatanya, jangankan yang di ini ya, yang di daerah, yang di Jakarta aja atau di kota-kota besar, apakah semuanya 7 juta per kepala gitu ya, kan enggak ya. Yang di bawah UMR aja masih banyak kan gitu. Nah, artinya ini akan ada sebenarnya ada piramida ya, piramida kelas sosial atau kelas berdasarkan tingkat ekonomi masyarakat. Artinya pemerataan itu yang menjadi PR ya. Walaupun PDB tinggi, ini pemerintah ya bisa bilang itu nggak apa-apa dalam konteks kenegaraan, oke gitu kan. Tapi dalam konteks kemasyarakatan, nah itu yang perlu menjadi perhatian. Makanya perlu ada pengaturan distribusi kekayaan yang baik ya kan, dengan salah satunya misalkan bulan-bulan ini ada lembaga kalau kita di apalagi muslim ada Ziswap, itu kan perannya untuk mendistribusikan, paling enggak yang tadinya piramida di atas pendapatan terlalu banyak, dia akan sharing ke bawah sehingga berusaha membuat piramida itu enggak terlalu lancip gitu kan, yang bawah kasih juga lah biar dia ikut terdorong naik kan gitu ya. Nah, itulah yang perlu dipikirkan dari sisi kemasyarakatannya kan gitu. Nah, mungkin itu ya Pak Edi ya, intinya semakin kita ningkatin produktivitas dari sisi produksi, konsumsi ataupun pendapatan, 3 metode itu yang kita udah belajar PDB, tentunya faktor-faktor itu akan meningkatkan juga PDB. Cuman PR tadi kita harus berjuang juga sebagai individu. Ya oke, sebagai negara mungkin Indonesia masuk G20 kan, yang kemarin ada acara di Bali itu kan. Oke, GDP kita besar gitu. Tapi ya yang miskin tetap harus berjuang kan gitu. Makanya ya kita tetap kerja keras, tetap produktivitas dan sebagainya gitu ya. Jangan terlena dengan GDP yang besar karena belum tentu ngaruh ke kantong kita gitu kan. Intinya gitulah ya. Tetap harus kita secara individu, secara financial planning keluarga, kita juga harus punya perencanaan yang matang, yang baik ya. Kalau gaji sekian ya, karena gini ya, beda ya kalau saya perhatiin, ada gaji-gaji tingkatan tertentu yang jadi kita harus tahu karakteristik uang tuh ya. Tentunya kalau kita ngomongin masalah uang dulu ya sebelum ke PDB-nya kan ya, karakteristik uang tuh munculnya dari mana tuh kita harus paham ya. Uang diproduksi dari mana ya, sampai ke kitanya dalam bentuk apa, jumlahnya berapa, dan kita konsumsi berapa, dan juga kita invest di instrumen mana, itu juga penting ya. Banyak orang yang kelebihan uang itu dia seringkali salah gitu naruh atau ngelola uangnya, portofolionya gitu. Karena makanya gini, dalam kehidupan kerja kita sehari-hari mungkin gaji kita ya lebih, ada teman-teman kita yang gajinya jauh lebih tinggi gitu ya. Misalkan dengan pangkat yang sama nih, kita sama-sama guru, tapi karena dia mungkin pengalamannya udah lebih lama ya, walaupun sama-sama manajer gitulah kalau di perusahaan ya, manajer. Tapi kita 5 tahun, dia udah 15 tahun gitu. Tentunya gajinya juga akan beda. Nah, kalau saya perhatikan banyak yang perilaku kita dalam konsumsi itu juga mempengaruhi masalah kesejahteraan ekonomi keluarga. Jadi artinya belum tentu yang gajinya lebih besar itu dia bisa mengelola uang. Jadi saya temukan ya, yang gajinya lebih rendah itu kalau kita cara konsumsinya benar, kemudian distribusi investasi kita ke instrumen-instrumen mana yang tepat ya kan, sesuai dengan profil risiko kita, itu kita juga enak beli barang ini cash, beli barang itu cash dan lain sebagainya gitu. Tapi banyak juga yang gajinya gede tuh ya, karena nggak bisa ngatur uang atau salah penempatan dana investasi, dia beli perabot aja kadang nyicil gitu. Saya juga heran, kan gaji lo 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari kita gitu kan, tapi belinya aja nyicil. Tuh kadang terjadi ya kehidupan yang kondisi kayak gitu di kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang maksudnya kita belajar tadi, ada PDB, ada tingkat inflasi, harga barang naik ya, apalagi menjelang lebaran, ibu-ibu tentunya mungkin ada sebagian yang batalin ke Tanah Abang kali ya gitu kan. Nah, dengan kita mengetahui inflasi, uang dari mana dan sebagainya, diharapkan ini bisa bermanfaat. Selain knowledge kita nambah, pengetahuan kita nambah, kita bisa praktek nih di keuangan kita pribadi. Oh, berarti setahun kurang lebih kita punya target, gaji kita harus naik sekian, pendapatan kita kalau nggak bisa cari sampingan apa ya, tambahan sekian untuk mengcover kondisi ekonomi dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang ingin saya encourage ya, tekankan juga tadi, selain secara perekonomiannya, tapi secara pengaturan ya, atau financial planning di level keluarga ya, sehingga bermanfaat kan gitu. Oke, tadi Pak Edi, silakan, ada lagi yang ingin memberikan pandangan? Terima kasih Pak Edi. Ada lagi yang ingin memberikan pandangan atau diskusi? Masih ada waktu. Ya Pak. 6 menit. Ya, bertanya Pak. Silakan Pak Jepri. Ya, PDB ini kan nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi ya Pak, di dalam satu wilayah itu ya Pak. Ya. Nah,
ini terbatas pada industri saja atau sektor UKM dan retail itu termasuk dihitung nggak nih Pak ya Pak? Oke. Dan kalau memang nanti dihitung, apakah memang ada yang dia melapor gitu? Kalau industri kan jelas saja dalam misalnya dalam laporan keuangan industri yang dihasilkan kan sudah terbaca. Tapi kalau memang retail atau homemade gitu Pak, itu di ini apa ya Pak? Maksudnya dihitungnya memang catat atau memang yang catat gitu Pak? Ya. Sehingga muncullah angka PDB itu Pak. Oke, makasih Pak Jeffrey pertanyaannya. Artinya paham nih pertanyaan gini. Nah, konsepnya udah paham kan gitu ya. Nah tadi memang PDB dihitung ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya. Nah, salah satunya kan kita udah belajar atau ada materinya tuh mengenai PDB menurut lapangan usaha atau sektor usaha. Jadi ada dengan pendekatan produksi PDB itu di breakdown berdasarkan sektor-sektornya. Nah tentu kalau tadi misalkan sektor retail, ya kan, sektor retail tentu dia ada industrinya sendiri. Artinya dia akan terkonsolidasi masuk ke dalam laporan PDB itu. Dia masuk defaultnya masuk Pak, dia kehitung ya. Tapi ya memang ada kekurangannya tadi yang mungkin UMKM-nya yang misalkan dia nggak tercatat aktivitasnya, apalagi misalkan mungkin di daerah-daerah masih ada aktivitas barter gitu kan. Nah ini kan sulit ke record ya di dalam aktivitas perekonomian. Atau mungkin dia tadi home industry, dia produksi di rumah yang mungkin juga apa namanya atau dia misalkan bercocok tanam gitu, tapi keperluannya bukan untuk komersialisasi, bukan untuk dijual, bukan untuk memutar aktivitas ekonomi secara nasional, dia mungkin untuk konsumsi sendiri gitu. Itu juga kan nggak record hal-hal yang kayak gitu. Nah memang ada kekurangan-kekurangan di dalam menghitung PDB, pasti nggak 100% itu exact persis gitu kan, angkanya real, artinya PDB sekian itu pasti sekian gitu, tapi memang masih terdapat kelemahan cara, termasuk salah satunya selain tadi ketimpangannya, yang salah duanya adalah masalah teknik perhitungannya ya kan. Ada sektor-sektor non formal ataupun wilayah-wilayah tertentu, aktivitas tertentu, barter dan sebagainya yang boleh jadi dia nggak akan record, nggak akan masuk. Ya, adapun secara umum ya itu adalah ya metodenya BPS lah ya, Badan Pusat Statistik, dengan segala metode yang dipakai gitu. Kalau ibarat penelitian dengan metodenya ya harusnya sih ya dalam konteks pemerintahan, apalagi sekelas BPS, tentunya kita yakin dia punya metode-metode yang valid gitu untuk menggambarkan atau meramalkan paling nggak mendekati deh angka PDB-nya itu berapa gitu ya. Nah kalau kita sebagai dalam konteks di kelas, dalam konteks kita sebagai akademisi ataupun dalam konteks kita sebagai individu, ya kita by default kita akan nerima aja tuh datanya. Kita nggak neliti sampai dalam tuh PDB real, PDB konstan dan sebagainya tuh angkanya dari mana sih, Badan Pusat Statistik dan lain sebagainya. Nah itu another level gitu ya, level berikutnya lagi yang kita mungkin ya ada batasan di perkuliahan ini gitu ya, yang itu mungkin kita nggak sentuh sampai ke situ ya. Artinya di kita soalnya udah tersedia tuh ada datanya dari BPS, kita tinggal mau ngitung apanya, mau ngeliat apanya gitu ya. Adapun metode BPS itu nggak kita pertanyakan lagi gitu. Ya jadi dengan potensi geografis dan bonus demografi mungkin bisa mungkin tambah besar ya Pak potensinya, atau mungkin akan lebih besar lagi gitu ya Pak dengan kondisi sekarang ini ya Pak ya? Ya umumnya sih tentunya akan lebih besar ya, kalau yang formal aja kan bisa kita ukur kan gitu ya, masuk ke hitungan kan. Nah kalau yang ditambah non formal tadi atau yang nggak record tadi harusnya sih lebih ini lagi, bisa lebih tinggi lagi gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak Jeffrey. Ada 4 mahasiswa nih, Mas Kris, Mbak Arli, Pak Edi, Pak Jeffrey. Ada lagi yang ingin memberikan pandangan barangkali atau curhat seputar keuangan keluarga kaitan dengan inflasi? Silakan Pak Rodin. Izin bertanya Pak. Baik Pak, saya cuma mau bertanya. Dalam momen-momen seperti ini, momen menjelang Lebaran biasanya ada kenaikan harga yang signifikan ya Pak ya. Nah, dalam momen seperti ini umpamanya untuk menjaga keseimbangan pasar, biasanya apa gitu Pak intervensi pemerintah terhadap untuk mengimbangi keseimbangan pasar ini Pak? Metode apa yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rodin. Tentunya menjelang hari raya gitu ya, barang-barang akan naik ya kan. Siap-siap beli daging ya kan, atau beli ayam, beli bikin ketuk siapa nantinya, tentu harga barang akan naik. Jadi ibu-ibu lah yang lebih tahu ya kalau masalah harga naik ya kan. Kalau bapak-bapak tinggal nyetor aja kan gitu ya. Tahu-taunya THR-nya ini berkurangnya banyak gitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan adanya fenomena ini ya dari sisi pemerintah mungkin sebagai controller gitu ya, atau yang menjaga mekanisme pasar salah satunya ya. Tentu karena simpelnya karena demand-nya naik ya kan, permintaan masyarakat naik ya. Tadinya orang-orang yang nggak makan daging setiap hari gitu ya, nggak konsumsi daging setiap minggu, pada beli semua kan gitu. Gitu juga dengan ayam. Yang mungkin tadinya mungkin jarang beli ayam, semua dalam satu momen yang sama beli ayam, beli sayur, beli daging, ya beli ketupat, sehingga otomatis karena demand-nya melonjak tinggi ya, dibarengi lagi dengan daya beli masyarakat yang meningkat, apalagi ada THR di situ kan, THR di situ. Dari sisi kemampuannya ada, dari sisi demand-nya tinggi, mintanya tinggi, ya otomatis dari sisi supplier atau kita sebagai produsen
ya kita naikin harga, ya kan? Karena secara teorinya kan barang-barang tadi ayam ya sapi ya itu produksinya kan terbatas. Nah salah satu untuk menjaga itu sebenarnya dari sisi pemerintah ya kita harus naikin supply-nya ya dari sisi supply side-nya ya yang ternak sapi tadinya hanya sekian 1.000 ton misalkan ya di rata-rata 1 bulan ya menjelang momen Idul Fitri harusnya pemerintah bisa mengintervensi ataupun mengatur gimana caranya ya kalau kebutuhannya 3.000 ton misalkan ya nah harus mengadakan yang selisihnya tadi 2.000-nya tadi untuk menjaga keseimbangan harga jadi harganya kalaupun naik ya naik sedikit lah bonus buat THR buat si produsen gitu kan tapi bukan naik karena kelangkaannya ya kan karena dari sisi supply-nya terbatas berkurang gitu. Jadi harus mengimbangi demand artinya demand lebaran ya puasa nih bahan konsumsi bahan kebutuhan pokok lebih cepat ya perputarannya maka pemerintah harus juga menyiapkan tadi supply bahan pokoknya harus sedia jangan sampai ada tengkulak yang bikin distribusi rantainya nggak lancar atau jangan sampai ya harus makanya kan banyak melakukan sidak pasar-pasar kan ya di luar pencitraannya lah ya. Tapi kan itu salah satu dilakukan untuk kontrol harga nih kalau kurang berarti siap-siap nih supply barang ini tambah gitu ya jangan ada lagi yang di spekulan yang ngumpetin di gudang gitu karena keluarin semua barangnya harus dikeluarin kan makanya nggak boleh ini kan kita nggak boleh numpuk atau barang itu nggak boleh ya, apalagi yang konsumsi yang berkaitan dengan sehari-hari kita nggak boleh nahan gitu karena akibatnya itu kalau supply-nya ditahan ya harga barang akan naik gitu pelancaran itu kita sidak di gudang-gudang gitu ya supplier agar mereka semua bisa keluarkan barangnya bisa ningkatin produksinya sehingga supply demand-nya bisa imbang gitu. Paling itu Pak Rodin ya yang umum dilakukan kalau sampai kebijakan suku bunga gitu itu kayaknya belum ya karena momen puasa lebaran kan sifatnya temporary ya sebentar gitu kalau sampai kebijakan suku bunga nanti ke sektor real lainnya juga berdampak gitu. Oke udah lebih nih 10.50 sudah ada beberapa nama yang saya catat ya semoga ke depan ya minggu-minggu berikutnya bisa lebih banyak lagi yang berkontribusi yang aktif ya nama-nama ini memang sudah ini ya udah biasa kan gitu ya udah aktif saling bertanya ya maupun juga berpandangannya gitu harapannya ke depan nama-nama baru juga bisa kita saling berdiskusi gitu ya. Oke ini karena waktu udah lebih dari 5 menit ya mungkin link mata kuliah berikutnya sudah ada ya kan demikian saja materi kita di pertemuan yang kelima di mata kuliah perekonomian Indonesia. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan udah libur belum ya? Udah kali ya? Udah ya Pak. Udah ya? Pak, mau izin untuk chapter 4 mau dikirim platnya Pak? Betul Pak. Oh iya, belum ya. Sekalian dibagi ya. Ada 5 ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Jeffrey diingetin. Siap. Baik, materi bisa dibantu di share Pak. Siap materi nanti video-video juga belum saya convert ya baru yang pertemuan kedua kalau nggak salah satu nanti. Terus saya download Pak ke video bukan YouTube lagi sekarang Pak. Oh iya ada kan YouTube. Udah pada subscribe belum tuh? Nggak salah ya. Nah itu salah satu menggerakkan roda ekonomi juga ya. Udah ada AdSense-nya tuh ya walaupun gitu-gitu baru 1.400 sudah ada duitnya tuh. Benar Pak. Ya, tapi nggak pernah saya ambil. Bukan sok kaya tapi baru sedikit soalnya. Gitu ya. Oke sekali lagi terima kasih nanti materi saya share di WA Group ya. Terima kasih atensinya, perhatiannya, komitmennya. Saya tutup. Bila topik berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas tolong absennya dikirim ya atau Mas Kris ya dibantu yang hadir hari ini, Kris ya. Baik Pak. Terima kasih.